sukacita pada siang hari ini, amin. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri karena dialah sumber sukacita kita, amin. Dia sumber pengharapan kita, haleluya. Sama-sama kita katakan, padamu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Lebih sungguh lagi, sama-sama katakan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang lebih bagi lagi dalam nama Yesus. Yeay. Mari jemaat yang diberkati pada pagi hari ini. Sama-sama kita bersorak bagi nama Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Tuhan bagiku. Oh yeah, yeah, sama-sama, sebab alasanku, sebab alasanku limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi, sebab alasanku limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku sama-sama yang diberkati, kita angkat tangan kita untuk menyediakan. Hey, aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yes, soal yang lebih lagi bagi nama Yesus. Akan ada penyerahan anak atas nama Marco Nathanael, anak dari Bapak Tek Hong Guan dan Sri Peleng. Mari bisa maju ke depan, anak Marco. Haleluya, haleluya. Lampu bisa diterangkan sebentar. Sini maju ke depan sini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Marco Nathanael. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama angkat tangan kita dan kita berdoa untuk anak Marco. Maju ke sini, bisa maju ke depan lagi. Oke. Oke. Baik, kita berdoa. Anak Marco, kamu adalah hadiah dari Tuhan untuk orang tuamu dan untuk keluargamu. Kamu akan tumbuh sehat, kamu akan tumbuh penuh semangat, dan tumbuh kuat seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai. Kamu akan berakar kuat di dalam Tuhan Yesus. Anak Marco, kamu lahir dengan satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Melalui engkau, pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Tujuan hidupmu, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Anak Marco Nathanael, aku berdoa, aku mintakan berkat double dari Tuhan buat engkau. Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan memakai kehidupanmu, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Anak Marco, kamu anak yang spesial, anak
anak yang berharga di mata Tuhan. Kamu dikasihi Tuhan, kamu diberkati Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat akan selalu menaungi kehidupanmu, dan kamu akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam hidupmu. Kami berdoa juga untuk kedua orang tuanya. Terima kasih Tuhan untuk kedua orang tuanya yang setia kepada Engkau, yang beriman kuat di dalam Engkau. Berikan pada mereka berdua hati yang kuat, hati yang lebar, hati yang luas untuk mendidik anak mereka. Dan lebih dari itu Tuhan, biar mereka punya hati yang takut Tuhan, setia kepada Engkau sampai akhir hidup mereka. Berkati Tuhan, berkati Sri Tuhan, berkati pekerjaan mereka berlimpah-limpah. Tuhan buka pintu kemurahan Tuhan, Tuhan hujani dengan berkat-Mu setiap hari. Kasih Tuhan yang baru selalu berlaku dalam kehidupan mereka. Berkat Tuhan mengalir senantiasa untuk keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan Markus sepenuhnya dalam tangan-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Shalom Church. Ada beberapa kabar baik yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Henok Wijaja. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Yang berikutnya, kami mengucapkan selamat kepada 8 orang jemaat yang telah dibaptis pada hari Jumat 26 November 2021. Yang ketiga, doa pagi bersama Sabtu 4 Desember 2021 pukul 5 hingga 6 pagi bertempat di Geraha Rehoboth lantai 2. Semua pejabat gereja dan hamba-hamba Tuhan yang melayani diwajibkan untuk datang. Ibadah Rehoboth Kids Online Minggu 5 Desember 2021 dimulai pukul 9 pagi melalui YouTube dengan pembicara Kak Mia. Ibadah Raya hari Minggu 5 Desember 2021, ibadah Raya pertama pukul 7 pagi, ibadah Raya kedua pukul 9 pagi, dan yang ketiga pukul 5 sore, disertai dengan perjamuan kudus dengan pembicara Bapak Gembala Pastor Luke Ervian. Ibadah akan disiarkan secara online melalui YouTube GBI Rehoboth Surabaya. Hari ini kita akan memberikan 2 persembahan. Yang pertama ada persembahan rutin dan juga persembahan Natal. Persembahan hari ini dapat dilakukan dengan cara scan QR code yang ada di layar monitor Anda dengan menggunakan aplikasi pembayaran online atau dengan memakai amplop persembahan yang sudah disediakan. Amplop persembahan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang akan dijalankan. Demikian kabar baik hari ini, saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan memberkati. Sama-sama saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam Yesus. Kau setia memulihkanku. Hanya Kau yang setia, sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata Kau tampung
sepanjang hidup kami. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, dan rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Mari sama-sama naikkan sembah-Mu pada pagi hari ini. Naikkan sembah-Mu bagi nama Yesus. Jangan lewatkan kesempatan untuk menyembah Tuhan. Oh, kami sembah Kau Allah yang hidup. Kami sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya nama-Mu yang kami sembah. Kau penolong yang setia, Kau penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Oh, ya Rabaya Syakira, Rabaya Syakara, Rabaya Syakira, ya Rabaya Syakara, Rabaya Syakira, ya Rabaya Syakara. Mari naikkan sembah-Mu saudara. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan penolong kami. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, dan rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjadi begitu setia Tuhan dalam kehidupan kami. Di saat kami seringkali kami tidak setia, tetapi Engkau tetap setia dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh tetap beriman dan hanya percaya kepada Tuhan saja. Kami inilah anak-anak-Mu Tuhan, kami inilah biji mata-Mu. Karena itu Tuhan, saat ini tolonglah setiap kami apabila sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak terbatas, yang sanggup untuk memberkati kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati untuk saat-saat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Ya, Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Ya, saya pertama-tama merasa sangat bersukacita, merasa mendapat kehormatan yang luar biasa untuk bisa berada di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gembala dan kepada para pengurus yang ada di tempat ini. Ya, perkenalkan sedikit, nama saya Henok. Saya untuk saat ini dipercaya Tuhan untuk melayani di gereja Tuhan di GBI Kapasari. Ya, ini adalah sebuah gereja GBI, mungkin adalah salah satu yang tertua yang ada di Surabaya. Ya, jadi ternyata pelayanan Tuhan itu luar biasa, berkat Tuhan itu luar biasa. Saya percaya bukan hanya di tempat kami, tetapi juga berkat Tuhan itu akan mengalir luar biasa di tempat ini. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan tentang iman. Ya, kita akan mencoba merenungkan kembali tentang iman. Saya pada pagi hari ini ingin membawakan tema ini karena memang akhir-akhir ini tema ini begitu kuat menjadi rema di tempat kami. Ya, luar biasanya di tempat kami beberapa waktu terakhir ini tidak menyusun suatu tema. Tetapi firman Tuhan begitu luar biasa memakai hamba-hambanya untuk berbicara secara kuat tentang tema. Dan hal itu juga yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian pada pagi hari ini. Kita pertama-tama akan melihat dulu definisi tentang iman. Ya. Oh ya, saya memberi judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu Teladan Iman dari Yunus. Ya, teladan iman dari Yunus. Jadi kita akan belajar iman, itu justru jadi dari seorang tokoh yang mungkin kurang begitu populer. Ya, dari tokoh yang bernama Yunus. Saya ingin mengajak dulu kita semua untuk membaca di dalam Ibrani, pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ini adalah ayat favorit ya, ayat yang cukup terkenal. Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama. Di situ kita akan menemukan sebuah definisi iman menurut Alkitab. Ya, bukan menurut kamus-kamus yang lain, tetapi kita akan melihat definisi iman menurut Alkitab. Dikatakan di sini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kita lihat iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya Bapak Ibu saudara sekalian, kita di sini bisa melihat setidaknya ada dua pengertian mengenai iman, yaitu tentang dasar dan bukti. Yang pertama adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu ternyata menjadi dasar dari semua pengharapan-pengharapan kita. Saya percaya bahwa kita semua yang hidup sampai pada hari ini, kita ini mempunyai pengharapan-pengharapan. Amin. Ya. Karena itu kita melihat di sini bahwa ternyata iman itu mempunyai kaitan yang cukup erat dengan harapan-harapan kita, pengharapan-pengharapan kita. Yang dikatakan di sini adalah segala sesuatu. Ya, jadi artinya apa? Semua. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, tentu saja kita juga mengetahui bahwa segala sesuatu ini bukan hanya untuk kepentingan kita. Ya. Bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi yang kita harapkan ini adalah juga untuk, terutama adalah untuk kepentingan siapa? Kepentingan Tuhan. Dan inilah yang menjadi dasar dari apa yang kita harapkan, itulah iman. Yang kedua, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita mengetahui bukti itu adalah sesuatu hal yang bisa kita lihat, yang kemudian apa Bapak Ibu saudara sekalian? Yang kemudian bisa meyakinkan kita tentang suatu kebenaran. Biasanya orang itu bisa menjadi percaya karena apa? Karena melihat suatu bukti. Tetapi yang menarik di sini dikatakan adalah iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi bisa dikatakan di sini apa? Iman itu adalah pada saat kita percaya, walaupun kita itu masih belum dapat melihatnya. Ya. Walaupun kita tidak melihat, tetapi kita itu percaya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai
iman. Kalau kita sekarang sudah mengerti tentang definisi iman, ya, definisi iman dari Alkitab, maka dalam terjemahan lain di Alkitab, ya, terjemahan-terjemahan yang lain, itu ada satu yang bisa kita lebih mudah untuk mengerti, bahwa iman itu adalah percaya penuh. Yang ditekankan di sini adalah percaya penuh. Apa itu percaya penuh? Percaya penuh ini adalah yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah bahwa apa yang kita harapkan pasti akan kita terima. Walaupun saat ini kita masih belum dapat melihatnya. Nah, dari pengertian ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lebih mudah memahami tentang iman, khususnya kalau kita melihat contoh-contoh yang diberikan di Ibrani pasal yang ke-11. Di situ ada banyak saksi-saksi iman ya. Saya tentu tidak membahas semua karena apa? Tujuan kita ke Yunus. Ya, tujuan kita ke Yunus. Tetapi saya ingin mencoba melihat sebagian dari saksi-saksi iman ini. Yang pertama siapa? Yang mungkin paling populer, yang mungkin bisa kita langsung ingat kalau ngomong tentang iman, itu tokoh ini gitu ya. Siapa kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian? Itu adalah Abraham. Betul tidak? Ya, ketika kita ngomong tentang iman, biasanya ingatan orang Kristen itu langsung tertuju kepada sosok ini, tokoh ini, yaitu Abraham. Abraham dikatakan sebagai orang yang beriman, itu setidaknya ada beberapa fase-fase di dalam kehidupannya. Yang pertama, kita melihat ketika Abraham itu dipanggil Tuhan untuk keluar dari tanah Ur Kasdim. Kemana? Enggak tahu. Pokoknya Tuhan ngomong, aku akan memberikan satu tanah pusaka bagimu. Apa yang dikerjakan oleh Abraham? Abraham nurut. Dia tetap keluar, walaupun tidak tahu dia tuh harus kemana. Nah, ini menjadi satu contoh buat kita. Kalau kita dalam posisi Abraham gimana ya? Apakah kita masih punya iman, percaya itu kepada Tuhan? Iya, memang saya dipanggil oleh Tuhan, tapi kemana? Enggak tahu. Nah, biasanya manusia enggak bisa kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Abraham itu mendapatkan firman Tuhan bahwa dia akan memiliki keturunan. Firman itu datang justru di saat yang tidak tepat ketika Abraham itu sudah lanjut usia. Ini sesuatu hal yang sulit untuk manusia itu bisa percaya apakah Tuhan itu serius atau tidak. Ya, manusia umurnya sudah tua dijanjikan punya keturunan, tetapi yang dikatakan di Alkitab Abraham itu tetap percaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya cepat aja ya karena kita mau menuju ke Yunus. Yang ketiga, ketika Abraham itu diminta oleh Tuhan untuk menyerahkan atau mengorbankan Ishak. Ini sesuatu hal yang sulit, ya. Tentunya kalau kita saat ini punya anak, tadi Bapak Gembala mendoakan ya, ada penyerahan anak. Tiba-tiba Tuhan berfirman, serahkan anakmu, ya, korbankan anakmu. Ini sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Abraham itu tetap taat. Kenapa Abraham taat? Dikatakan karena Abraham itu percaya dan beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan itu akan sanggup mengembalikan Ishak kepada Abraham. Jadi apa yang dilakukan Abraham ini bukan satu keraguan-raguan, tidak. Abraham itu mempunyai satu tekad, mempunyai satu kesungguhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini luar biasa. Kita bisa belajar dari contoh Abraham. Walaupun Abraham enggak tahu loh, apakah di sana nanti bakal ada domba yang tersangkut di pohon, Abraham enggak tahu. Tetapi Abraham tetap berjalan untuk melakukan itu. Yang ini contoh yang pertama tentang Abraham. Yang kedua, contoh tentang Nuh. Nuh itu membangun suatu bahtera, ya. Kalau di mata kita yang membaca kisah Nuh, ini satu hal yang nonsens, enggak masuk akal sama sekali. Ya. Mungkin kita kalau membaca Alkitab kita tahu, oh iya memang Nuh itu disuruh oleh Tuhan dan Nuh itu taat.
Tetapi apakah Nuh itu tahu bahwa air bah itu pasti akan terjadi? Nuh itu tidak tahu. Kapan saatnya air bah itu akan datang atau tidak, Nuh tidak tahu. Tetapi apa yang dilakukan Nuh? Nuh itu tetap taat melakukan semuanya itu. Nah, inilah saksi-saksi iman. Orang-orang yang sudah menunjukkan iman, apa itu iman, seperti apa itu iman, ini menjadi pembelajaran buat kita ya pada pagi hari ini. Tetapi Ibrani pasal yang ke-11 juga mencatat bahwa tidak semua tokoh dalam Alkitab itu disebutkan ya. Ayat yang ke-32 Ibrani pasal yang ke-11. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Jadi tidak semua tokoh itu disebut. Tetapi kalau kita sudah memahami apa itu iman, definisi iman, seperti apa itu iman, contoh-contoh yang diberikan oleh saksi-saksi iman, kita lebih mudah untuk mengetahui bahwa tokoh-tokoh Alkitab yang tidak disebutkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini pun adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang punya iman yang luar biasa. Nah, salah satu contoh yang kita akan coba pelajari lebih lagi adalah Yunus. Kita akan sekarang masuk ke dalam Yunus. Salah satu contoh yang tidak disebutkan di sini adalah Yunus. Kita mengetahui cerita tentang Yunus ini sejak dari masa sekolah minggu. Ya. Bagaimana Yunus itu kemudian melarikan diri ketika hendak diutus Tuhan ke Niniwe. Sebetulnya Yunus ini dipanggil Tuhan untuk memberitakan perintah Tuhan di Niniwe. Tetapi apa yang dilakukan Yunus? Yunus itu justru melarikan diri menuju Tarsis. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kapal yang ditumpangi Yunus untuk melarikan diri, kapal itu kemudian terjebak di dalam badai yang sangat besar, lautan yang menggelora luar biasa, ya. Sehingga akibatnya apa? Sehingga akibatnya Yunus ini harus dibuang ke laut. Kisahnya luar biasa bagaimana kemudian para awak kapal itu bisa tahu kok Yunus ini loh penyebabnya. Kok bisa tahu Yunus ini loh penyebabnya? Malah petaka yang terjadi, badai besar yang terjadi, kapal yang sudah hampir hancur. Penyebabnya siapa? Yunus. Luar biasa. Sehingga apa? Kisahnya Yunus ini kemudian harus dibuang ke laut dan kemudian ditelan oleh seekor ikan. Kisahnya kita tahu, ya. Tetapi iman Yunus ini seperti apa? Nah, kisah yang luar biasa terjadi itu justru terjadi ketika Yunus itu ternyata masih hidup di dalam perut ikan. Nah, kita bisa belajar iman tentang Yunus ini di dalam pasal yang kedua. Yunus pasal yang kedua. Saya tidak akan membacakan semua, hanya beberapa saja. Ayat yang pertama. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ya. Yang ayat kedua, katanya dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Ayat yang ketujuh, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ayat yang kesembilan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada dasarnya kalau kita merenungkan Yunus pasal yang kedua, ini berisi tentang doa ucapan syukur Yunus ketika dia masih hidup di dalam perut ikan. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Iman itu ditunjukkan Yunus, itu kita bisa melihat di ayat yang ke-9, kalimat yang terakhir. Keselamatan adalah dari Tuhan.
keselamatan adalah dari Tuhan. Ini adalah iman yang diperkatakan Yunus di dalam doanya. Nah, kita melihat gini, ya, Yunus ini orangnya unik, karakternya unik menurut saya. Kita tahu kisahnya Yunus, tetapi menurut saya tidak banyak orang Kristen yang terlalu mengidolakan Yunus, termasuk saya. Saya ini terus terang tidak terlalu mengidolakan Yunus. Ya. Kenapa saya tidak terlalu mengidolakan Yunus? Karena buat saya Yunus ini seorang hamba Tuhan yang enggak umum, enggak mainstream. Ya. Kalau kita tahu hamba Tuhan, ya, seorang nabi itu harusnya seperti apa, gitu ya. Mungkin kita punya bayangan-bayangan tokoh-tokoh yang lain, tetapi biasanya Yunus ini tidak masuk dalam hitungan kita. Sifatnya unik, karakternya unik. Nanti kita akan melihat lebih lanjut, kenapa kok saya mengatakan sifatnya unik, karakternya unik. Yang berikutnya, kenapa kok Yunus yang kita amati pada pagi hari ini? Itu karena Yunus ini memang adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan. Ya, dia adalah seorang nabi yang masih dipakai oleh Tuhan. Yang berikutnya adalah, mengapa kok Yunus? Ya, Yunus ini walaupun kisahnya menarik, karakternya mungkin tidak terlalu tidak terlalu umum, ya, karakternya unik. Tetapi kisah hidup Yunus ini, kalau kita ingat ya, kisah hidup Yunus ini juga dikutip oleh Tuhan Yesus, betul enggak? Ya. Kepada angkatan yang jahat ini tidak akan diberikan tanda lain selain dari tanda Yunus. Kalau Yunus hidup di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya, maka anak manusia itu akan ada di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam lamanya. Jadi ternyata Tuhan Yesus pun juga mengutip kisahnya Yunus, gitu ya. Nah, ini makanya menjadi satu alasan buat kita untuk lebih tertarik meneliti tentang Yunus, untuk mengamati tentang Yunus, sosok hamba Tuhan yang agak unik ini. Kenapa kok saya mengatakan bahwa kalimat yang terakhir, keselamatan adalah dari Tuhan, itu adalah iman yang ditunjukkan oleh Yunus. Itu menurut saya setidaknya ada 3 makna. Ya. Keselamatan adalah dari Tuhan. Makna yang pertama itu adalah keselamatan dari malapetaka. Keselamatan adalah dari Tuhan, itu adalah keselamatan dari malapetaka. Yunus menyadari bahwa ketika ia memperoleh keselamatan dari semua malapetaka itu semata-mata adalah karena pekerjaan tangan Tuhan. Dia kalau masih bisa selamat, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu benar-benar karena campur tangan Tuhan, karena pekerjaan tangan Tuhan. Dan Yunus tahu, Yunus menyadari. Kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Dibaca kembali, direnungkan kembali pasal yang kedua, diulang-ulang terus, nanti kita akan menemukan. Ya. Yang pertama, Yunus itu seharusnya sudah mati di lautan. Malapetaka yang pertama itu adalah lautan, badai yang begitu besar, dan kemudian Yunus itu dibuang ke laut. Yunus itu seharusnya sudah binasa di sana. Ketika laut bergelora seperti itu, badai yang begitu besar seperti itu, dikatakan sampai kapal itu hampir hancur. Saya percaya bahwa sebetulnya tidak ada satu manusia pun yang sanggup untuk bertahan dalam situasi seperti itu. Termasuk orang-orang yang sangat pandai berenang, ya, sangat pandai menyelam. Dalam situasi seperti itu, Yunus tahu dia itu seharusnya sudah binasa. Lalu kenapa dia tidak binasa di lautan? Karena ditelan oleh seekor ikan. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Yunus bisa selamat ditelan oleh seekor ikan? Oleh siapa hal itu dapat terjadi? Hal itu dapat terjadi semata-mata itu adalah karena Tuhan. Itu yang pertama, badai yang besar. Yang kedua, Yunus ini ditelan oleh seekor ikan dan kemudian
dia ini ternyata masih hidup di dalam perut ikan itu. Bukan hanya 1 hari, tetapi dikatakan Alkitab 3 hari 3 malam lamanya. Dia masih tetap bisa hidup. Bapak Ibu, ini adalah seekor ikan yang sehat. Seekor ikan yang hidup. Artinya apa? Artinya semua sistem yang ada di dalam tubuh ikan itu masih bekerja dengan baik. Termasuk juga apa? Sistem pencernaannya itu masih berjalan dengan baik. Artinya apa? Artinya Yunus ini, dia tuh seharusnya sudah mati di situ. Yunus ini seharusnya sudah jadi makanannya ikan, sudah dicerna oleh pencernaannya ikan menjadi makanan. Tetapi ternyata Yunus ini bisa tetap hidup di dalam perut ikan itu oleh karena siapa? Oleh karena siapa? Kalau saya boleh tanya. Oleh karena Tuhan. Kalau tidak ada campur tangan Tuhan di situ, Yunus pasti mati. Di sini Yunus menyadari bahwa kalau dia itu masih bisa hidup di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya, itu benar-benar karena pertolongan Tuhan. Itu benar-benar karena campur tangan Tuhan. Ya. Tetapi, ini ada tetapi. Tetapi di sini bukan iman. Ya, di sini bukan iman. Kenapa? Kalau kita kembali lagi ke definisi Ibrani pasal yang ke-11. Iman itu adalah bukti dari hal-hal yang belum dilihat. Sementara di sini Yunus itu sudah mengalami keselamatan dari malapetaka itu. Dia sudah selamat dari lautan, dia sudah selamat dari badai, dia sudah selamat di dalam perut ikan. Memang dia mengucap syukur, dia berterima kasih kepada Tuhan, dia teringat kembali kepada Tuhan, tetapi ini bukan iman. Karena apa? Yunus sudah menikmati, Yunus sudah melihat keselamatan yang dari Tuhan itu, keselamatan yang dari malapetaka itu. Tapi setidaknya kalimat keselamatan adalah dari Tuhan, itu makna yang pertama adalah keselamatan dari malapetaka. Yang berikutnya, yang kedua, ada 3 makna ya tadi ya. Yang kedua adalah keselamatan yang belum dilihat. Ya, keselamatan yang belum dilihat. Yunus menyadari bahwa saat itu tidak ada jalan keluar dari perut ikan itu. Tidak ada harapan baginya untuk dapat keluar hidup-hidup dari sana. Sehingga yang sangat mungkin terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perut ikan itu menjadi tempat peristirahatannya yang terakhir bagi Yunus. Yunus tahu, Yunus sadar. Bagaimana caranya dia bisa keluar dari perut ikan itu? Tidak ada jalan keluar. Tidak ada harapan baginya untuk bisa keluar hidup-hidup dari sana. Tetapi kita melihat bahwa bagaimanapun juga Yunus ini tetap beriman kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui kalimatnya ini. Bahwa keselamatan itu adalah dari Tuhan. Yunus sampai kepada kalimat terakhir ini melalui proses yang panjang ya. Saya menganjurkan kita untuk mengulang-ulang terus pasal yang kedua ini untuk bisa menemukan maknanya. Kenapa kok saya ini bisa sampai pada kesimpulan seperti ini? Itu karena pasal yang kedua ini diulang-ulang terus ya. Pasal yang kedua ini diulang-ulang terus, direnungkan terus menerus sehingga kemudian bisa sampai kepada kesimpulan seperti ini. Yunus ini dia tahu dia bersalah kepada Tuhan. Dia berdosa kepada Tuhan. Ya. Kalau sampai akhirnya dia bisa selamat dari malapetaka, itu semuanya adalah murni karena campur tangan Tuhan. Tidak ada satupun kekuatan Yunus yang sanggup membuatnya dia bisa selamat. Hanya oleh karena campur tangan Tuhan. Semua kejadian itu membuat Yunus kemudian teringat kembali kepada Tuhan. Ayat yang ke-7. Dia teringat kembali itu artinya apa? Maknanya, salah satu maknanya. Salah satu maknanya adalah dia mengalami pertobatan. Dia tahu dia salah. Dia teringat kembali kepada Tuhan. Dia bertobat minta ampun kepada Tuhan. Walaupun tidak terlalu dijelaskan.
Kenapa kok tidak terlalu dijelaskan? Nah ini sifatnya Yunus yang agak unik, karakternya Yunus yang agak unik menurut saya. Yunus ini orangnya terkesan agak pelin-pelan, ya, terkesan agak pelin-pelan. Kenapa? Ketika Tuhan ngomong, Yunus kamu ke Niniwe ya, kamu ke Niniwe. Bisa jadi Yunus pada saat itu mau. Ini ada kemungkinan seperti itu loh ya, ada kemungkinan seperti itu. Yunus itu sebetulnya dia mau ke Niniwe. Tapi kemudian apa? Tidak jadi lari ke Tarsis. Itu yang pertama. Yang kedua, Yunus ini ada kesan dia itu ABS. Tahu ABS ya? ABS itu bukan sistem fitur rem di mobil kita, bukan. Tetapi ABS itu adalah asal Bapak senang, asal bos senang. Siapa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah Tuhan. Pada saat Yunus ini diperintahkan Tuhan ke Niniwe, ada kemungkinan saat itu Yunus itu ngomong, oke bos, siap bos. Tetapi kenyataannya apa? Dia justru lari ke tempat lain. Di depan Tuhan saja dia, ya, nggih, siap Tuhan, mau Tuhan. Tapi kenyataannya apa? Lari dia. Berapa banyak kita menemui orang-orang seperti ini? Saya percaya kita yang masih hidup dalam dunia pernah mengalami perjumpaan dengan orang-orang seperti ini, betul enggak? Ya. Dan itu pada akhirnya tidak membuat kita senang, bukan? Membuat kita jengkel, iya. Sama seperti Yunus ini. Tetapi puji Tuhan, Yunus ini masih dikejar oleh Tuhan, ditangkap oleh Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Kalau Tuhan tidak dikejar, kalau Yunus tidak dikejar oleh Tuhan, saya percaya Yunus ini pasti tersesat. Ya. Yang berikutnya apa? Yunus ini terkesan orangnya itu tidak fasih bicara, tidak terlalu banyak ngomong, orangnya itu lebih banyak diem. Coba perhatikan kitab Yunus ini, berapa banyak perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh Yunus? Tidak banyak. Saya menduga pasal yang kedua ini adalah kata-kata Yunus yang paling banyak. Ya, kalau disuruh doa mungkin, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu hari ini, terima kasih Tuhan, amin, sudah selesai. Gitu. Tetapi di pasal yang kedua ini kita bisa melihat setidaknya ada berapa ayat ini, Yunus masih bisa ngomong sama Tuhan. Yunus ini terkesan tidak terlalu banyak ngomong. Kenapa kok saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya merasa punya koneksi sama Yunus dalam hal ini. Saya ini orangnya juga tidak terlalu fasih bicara. Ya, saya ini lebih banyak diam sebetulnya. Yang lucu adalah ketika saya mengikuti diklat pejabat GBI, itu ternyata saya satu kelas dengan Pak Angga. Pak Angga ini anaknya Pak Sudidarma, ketua BPD kita. Dan pada waktu saya ketemu sama Pak Angga, saya ini ngomong sama Pak Angga, Pak, kita ini satu kelas loh, di diklat kemarin. Pak Angganya kaget, loh iya tak? Beneran kamu satu kelas sama saya? Iya Pak. Loh kok enggak pernah tahu ya? Ya karena saya diem aja. Saya enggak terlalu banyak ngomong gitu. Jadi dalam hal ini, jujur Bapak Ibu, saya memiliki satu keterkaitan dengan Yunus. Saya bisa memahami kira-kira sifatnya Yunus ini seperti apa, karakternya Yunus ini seperti apa. Memang unik sekali karakter ini. Dan saya bisa paham kalau karakter ini, tokoh ini tidak terlalu difavoritkan oleh sebagian besar orang. Ya. Nah, ketika Yunus mengatakan bahwa keselamatan adalah dari Tuhan, ini adalah bentuk iman yang ditunjukkan oleh Yunus. Keselamatan, keselamatan dari Tuhan. Ketika dia 3 hari 3 malam lamanya ada di sana, tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan untuk dapat keluar dari sana hidup-hidup. Ini adalah saat-saat kritis. Saat-saat kritis di mana sebentar lagi Yunus itu
kemungkinan besar dia akan mati. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Ketika Yunus mengatakan bahwa keselamatan adalah dari Tuhan, kita membaca di ayat selanjutnya bahwa kemudian ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Artinya apa? Artinya saya bisa menafsirkan pasal yang kedua ini adalah doa Yunus di saat-saat yang terakhir, di saat-saat yang genting di dalam kehidupannya. Sepertinya ketika Yunus ini pertama kali masuk dalam perut ikan, dia lebih banyak diam, dia lebih banyak merenungkan tentang semua hal yang terjadi dalam kehidupannya. Dia memproses semuanya itu di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Mengapa semua hal ini bisa terjadi? Ya. Pada akhirnya dia menyadari bahwa keselamatan itu adalah dari Tuhan. Yunus yakin dan percaya, bagaimanapun juga Tuhan itu pasti akan sanggup untuk menyelamatkan dia. Bagaimana caranya? Yunus tidak tahu. Tetapi Yunus di sini tetap percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya sanggup menyelamatkan dia dari perut ikan. Kalau Yunus sudah mengalami keselamatan dari malapetaka, maka saat ini Yunus percaya kalau Tuhan izinkan dia untuk tetap hidup, kalau Tuhan hendak menyelamatkan Yunus, Yunus itu percaya bahwa Tuhan itu pasti akan sanggup untuk menyelamatkan Yunus. Itulah dia mengatakan keselamatan adalah dari Tuhan. Luar biasa ya, luar biasa. Ini makna yang kedua, bukti dari yang tidak terlihat. Yang ketiga, yang terakhir, keselamatan adalah anugerah iman. Kita tahu bahwa doa ini diucapkan Yunus di saat-saat terakhir. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa Yunus ini sadar, entah dia itu keluar hidup-hidup dari perut ikan, itu adalah karena Tuhan, keselamatan adalah dari Tuhan. Sebaliknya juga, kalau dia ditetapkan harus mati di dalam perut ikan, Yunus tetap percaya bahwa keselamatan itu adalah dari Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak menyelamatkan tubuhnya, tidak menyelamatkan jasmaninya, Yunus percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menyelamatkan jiwanya. Yunus pasti akan menyelamatkan rohnya. Yunus percaya walaupun dia sudah berdosa di hadapan Tuhan, dia sudah bersalah kepada Tuhan, dia mengingkari perintah Tuhan di dalam kehidupannya, tetapi Yunus percaya kalaupun toh dia harus mati di dalam perut ikan, ya, keselamatan adalah dari Tuhan. Ini adalah iman, ya, ini adalah iman. Nah, kita bisa melihat pola-pola seperti ini juga terjadi di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Contohnya siapa? Contohnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika dia diancam masuk dalam dapur perapian yang menyala-nyala, ya, karena mereka tidak menyembah patung dari Raja Nebukadnezar. Mereka mengatakan apa? Kalaupun Tuhan Allah yang kami sembah itu tidak menyelamatkan kami, kami tetap tidak akan menyembah kepada patung yang Tuanku dirikan. Ini iman, Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita diajak kembali untuk merenungkan tentang iman. Mungkin bagi sebagian besar kita yang menjadi orang Kristen, iman itu sesuatu hal yang lumrah, ya, sesuatu hal yang biasa. Kita sering mendengar kata-kata iman, kita sering mendengarkan khotbah tentang iman. Tetapi mengapa iman ini harus diulang-ulang terus, harus diberitakan terus? Karena pada kenyataannya iman itu tidak mudah. Iman itu tidak mudah. Ketika kita diminta untuk percaya hanya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang gagal? Ya. Apalagi dalam situasi seperti ini, ketika kita ini masih hidup berdampingan dengan COVID, dengan situasi yang mungkin saat ini
sangat menjepit kehidupan kita. Kita seakan-akan kehidupan kita ini merasa tertekan luar biasa. Mungkin ada beberapa di antara kita yang merasa, enggak ada jalan keluar ini, enggak ada harapan. Ingat kembali tentang iman. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita kembali tentang iman. Bahwa kita, orang-orang yang sudah diselamatkan melalui karya penebusan Yesus Kristus, kita diminta untuk tetap beriman dan terus beriman kepada Tuhan. Walaupun dalam situasi yang mungkin menurut kita sulit, serba sulit, sangat menjepit, kita tetap diminta untuk selalu beriman kepada Tuhan. Kita mungkin lebih mudah beriman ketika kehidupan kita baik-baik saja. Ya, ketika kehidupan kita lancar, ya. Selama masih makanan, pakaian semuanya tersedia, kita mungkin lebih mudah beriman kepada Tuhan. Tetapi ketika kita ada di dalam jurang kekelaman, ada dalam titik terendah dalam kehidupan kita, sulit sekali untuk beriman kepada Tuhan. Kami di gereja juga saat ini juga ada salah satu anggota yang mengalami lembah-lembah kekelaman seperti ini. Jadi saya bisa mengatakan ini bukan hanya sekedar teori, ya, tetapi juga lewat pengalaman-pengalaman hidup. Bahwa kita semua ini walaupun sepertinya merasa iman itu sesuatu hal yang lumrah, sudahlah namanya kita orang Kristen kok, percaya kepada Tuhan, ya tentu saya ini beriman kepada Tuhan. Tetapi pada saat masalah itu datang, pada saat cobaan-cobaan itu datang, pada saat malapetaka itu datang seperti yang dialami oleh Yunus, bisakah kita tetap beriman kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan ini mungkin sederhana, tetapi ini adalah salah satu esensi yang sangat penting yang ada di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Dan saya sungguh-sungguh berharap kiranya renungan kita pada pagi hari ini boleh benar-benar bisa menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami pada pagi hari ini Tuhan kembali diingatkan untuk selalu beriman hanya kepada Tuhan. Sama seperti kami pada pagi hari ini bisa melihat beberapa contoh yang ada dalam Alkitab. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami bisa melihat kembali tentang kehidupan seorang hamba-Mu, yaitu Nabi Yunus Tuhan. Tuhan, kami tidak menyangka kalau kehidupan hamba-Mu ini ternyata juga bisa memberkati kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami berterima kasih, dan kami percaya bahwa itu semua terjadi bukan karena kemampuan kami, bukan karena hebat dan gagah kami, tetapi itu semua adalah karena Tuhan yang membukakan pengertian-pengertian itu kepada kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk saat ini kami bisa menjadi orang-orang yang senantiasa beriman kepada Tuhan. Dan kami pun juga bisa membantu saudara-saudara seiman kami, rekan-rekan kami yang lain, agar mereka pun bisa tetap terus beriman hanya kepada Tuhan. Tuhan, saat ini ada begitu banyak masalah yang terjadi di hadapan kami. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, usaha, dan yang lain sebagainya Tuhan. Tuhan, tidak ada yang terluput dalam situasi seperti ini. Biarlah kiranya Tuhan sendiri akan memampukan setiap kami, menolong setiap kami, memberikan anugerah kepada kami, untuk kami bisa tetap beriman hanya kepada-Mu. Sehingga Tuhan pada akhirnya, kami pun dapat menjadi seperti Yunus, untuk bisa mengatakan bahwa keselamatan itu adalah dari Tuhan. Tuhan, saat ini kami menyerahkan
jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-berkat Tuhan akan mengalir turun ke atas jemaat ini. Engkau mampukan jemaat ini, Engkau mampukan gereja-Mu di tempat ini menjadi alat Tuhan yang luar biasa, alat Tuhan yang sanggup untuk memberkati saudara-saudara seiman yang lain dimanapun mereka berada. Engkau berikan Tuhan kemampuan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Tuhan untuk Bapak Gembala dan para pengurus yang ada di tempat ini sekalian. Kami percaya Tuhan bahwa hikmat marifat-Mu itu boleh turun ke atas hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini menyerahkan doa ini dalam tangan Tuhan, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Mari sebentar kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini untuk firman-Mu. Kami diberkati, kami belajar tentang iman siang hari ini. Kiranya firman yang ditaburkan siang hari ini semua tertanam dalam tanah hati yang paling subur, boleh berakar kuat, bertumbuh tinggi dan berbuah banyak dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus Kau yang menyertai kami, supaya kami tetap ingat firman-Mu siang hari ini. Roh Kudus membantu kami untuk merenungkan firman ini siang dan malam dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus yang akan membantu kami melakukan firman Tuhan yang kami dengar hari ini dengan penuh sukacita. Berkat-Mu mengalir untuk hamba-Mu Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani, pemakaian lebih lagi dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang pakai, tambah-tambahkan hikmat dan tambah-tambahkan pengurapan. Berkat-Mu mengalir untuk keluarganya, berkat-Mu mengalir untuk jemaat, berkat-Mu mengalir untuk kehidupan pelayanannya. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur padamu. Segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama angkat tangan kita dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami menikmati hadirat-Mu siang hari ini tempat ini. Kami bawa pulang firman-Mu, kami hidupi kebenaran-Mu, kami bawa pulang hadirat-Mu Tuhan. Dan kami menghidupi sukacita dan ucapan syukur kami. Semua kami persembahkan hanya bagi gereja. Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikannya. Mata Tuhan Allah-Mu tetap mengawasi-Mu dari awal tahun sampai akhir tahun untuk memberi-Mu berkat dan memberi-Mu keadilan. Ia menopang-Mu dan menegakkan-Mu karena ketulusan dan kemurnian hati-Mu. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima dengan sukacita pengucapan syukur bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat, tetap semangat. Kami berharap pelayanan kami hari ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendukung pelayanan GBI Rehoboth Surabaya, Bapak Ibu Saudara bisa scan QR Code yang ada di layar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pelayanan GBI Rehoboth Surabaya selanjutnya. Immanuel, Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.